Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Ocehan Al-Izhar episode 3. Hari ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial nih, Nay. Dan pada episode kali ini kira-kira kita kedatangan siapa sih? Wah, hari ini kita kedatangan kakak alumni keren nih, Han. Ada Kak Fahira Salsabila Lubis, alumni SMP Islam Al-Izhar Pondok Labu, angkatan 26. Ia juga mantan ketua OSIS periode 2018-2019, dan Kak Fasa juga pernah ikutan student exchange ke USA loh, Han. Wah, luar biasa banget ya, Nay. Dan suatu kehormatan besar nih buat kita bisa mengundang Kak Fasa dan bisa langsung ngobrol banyak secara langsung nih. Dan sudah hadir bersama kita di sini Kak Fahira Salsabila Lubis. Halo Kak, apa kabarnya nih? Halo semuanya, baik. Kalian apa kabar? Ini it's an honor for me juga ya bisa ada di sini. Wah, alhamdulillah Kak, aku juga sehat dan terima kasih juga atas kesempatan yang Kak Fasa berikan kepada kita dan semoga teman-teman di sini juga bisa ngambil manfaat dari materi yang Kak Fasa berikan ya. Alhamdulillah baik ya, semoga kita semua bakal baik-baik aja ke depannya. By the way, kalau boleh tanya nih, sekarang Kak Fasa SMA di mana sih? Di jurusan apa juga kalau boleh tahu? Kalau aku itu sekarang karena baru pulang, jadi aku harus ngulang 1 tahun kan. Jadi aku sekarang masih kelas 11 SMA, masih di SMA Al-Izhar Pondok Labu. Jurusannya sekarang IPA, tapi ada kemungkinan aku pindah, jadi masih dibicarakan. Oh, oke. Dan terima kasih banyak ya Kak infonya dan semoga kita selalu mendukung apapun pilihan Kak Fasa. Semoga Kak Fasa sukses terus ke depannya dan di awal aja nih kita udah dapet feel seberapa keren Kak Fasa. Dan supaya kita makin tahu seberapa keren Kak Fasa ini dan simak terus podcast Ocehan Al-Izhar episode 3 kali ini ya guys. Oke, bear with us nih ya semuanya. Jadinya seperti yang kita semua ketahui, Kak Fasa ini adalah alumni angkatan 26 SMP Islam Al-Izhar Pondok Labu. Dan lebih kerennya lagi ya Han, Kak Fasa juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Jadi boleh tahu nggak kesan yang mendalam Kak Fasa pada SMP Al-Izhar Pondok Labu itu apa sih? Ada kenangan dan pembelajaran berharga apa aja sih yang kakak dapetin saat sekolah di Al-Izhar? Oke, jadi menurut aku tuh suatu hal yang benar-benar aku belajar banyak, sesuatu memori aku benar-benar kayak belajar banyak itu salah satunya di SMP Al-Izhar. Karena di saat jadi OSIS itu aku belajar banyak banget soft skill yang aku benar-benar bisa pakai untuk kehidupan aku setelah ini. Kayak baru kerasa sekarang, oh ternyata semua pengalaman itu tuh worth it ya, semua usaha itu tuh worth it. Dan aku belajar kayak untuk kayak hal kecil manage waktu, gimana aku kayak bisa manage waktu aku antara OSIS, antara sekolah, terus antara aku main sama temen. Terus aku juga belajar tentang kepemimpinan, gimana aku bisa mencoba untuk menjadi pemimpin yang baik untuk teman-teman yang lain. Jadi bukan hanya jadi pemimpin, tapi gimana aku bisa merangkul adik angkatan bawah, adik atas. Jadi kayak aku juga belajar lebih banyak lagi gimana aku bisa kerjasama sama lintas angkatan, kakak kelas atau adik kelas. Kemudian pastinya aku juga belajar tentang public speaking aku, karena pastinya kalian kan kalau jadi OSIS kita banyak banget ya untuk bicara di depan umum. Itu benar-benar berguna banget sampai sekarang ke aku, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau diceritain, tapi that's one of the most yang benar-benar memorable banget untuk aku dan kerasa banget sampai sekarang manfaatnya. Oke. Jujur sama sih, menurut aku sekolah di sini juga seru banget ya Han ya. Setuju banget dan lingkungan di sini positif dan terlebih guru-guru dan sama yang Kak Fasa tadi bilang kita di sini bisa banyak kesempatan buat kita bergaul sama teman-teman lintas angkatan juga dan lingkungan Al-Izhar ini juga mendukung banget buat kita bisa berkembang sesuai bakat kita masing-masing. Setuju nggak, Nay? Setuju banget dong. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Fasa. Gimana sih rasanya bisa memimpin suatu organisasi? Oke, memimpin suatu organisasi itu merupakan suatu kesempatan yang benar-benar berharga banget untuk aku, karena pastinya aku belajar banyak banget dari pengalaman tersebut. Tapi aku senang juga gimana pas aku dulu jadi ketua OSIS, aku belajar gimana aku bisa benar-benar merangkul teman-teman anggotaku. Terus aku anggap sebagai benar-benar kita ngerangkul gitu, kita bareng-bareng kerjanya di sini. Walaupun aku yang ketua OSIS, tapi kita sama-sama kerjanya, kita sama-sama mencapai suatu tujuan tersebut. Terus apalagi yang tadi yang lintas angkatan
kesempatan gitu. Aku bisa bantu adik-adik kelas aku, bisa jadi mentor, bisa kasih tahu mereka misalnya apa yang aku pelajari dari kesalahan aku sebelumnya. Terus sama aku juga bisa mungkin lebih aku juga banyak tanya ke kakak-kakak kelas, gimana Kak aku bisa bikin acara yang sekarang ini jadi jauh lebih baik lagi, mungkin kesalahan-kesalahan sebelumnya yang bisa aku perbaiki, dan biar apa yang aku lakuin sekarang aku bisa bawa teman-teman aku dan ngerangkul teman-teman aku semua untuk kita mencapai suatu tujuan tersebut lebih baik lagi. Jawabannya keren banget ya, Naya. Duh, keren. Oke. Lanjut Han. Langsung ya kita move on ke pertanyaan berikutnya, dan seterusnya kita juga mencatat bahwa Kak Fasa tuh pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk pertukaran pelajar ke USA melalui program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study atau KLYS program. Dan pastinya hal tersebut adalah suatu privilege yang luar biasa yang semua dari kita tuh belum tentu bisa menikmatinya. Dan mungkin Kak Fasa bisa kasih bocoran sedikit gimana Kak Fasa bisa terpilih untuk mengikuti program tersebut, dan tips kepada teman-teman di seluruh Indonesia gimana caranya supaya bisa merasakan sekolah luar negeri sama seperti Kak Fasa. Alhamdulillah aku kebetulan belum sampai sebulan nih aku baru pulang dari Amerika Serikat. Aku baru pulang menyelesaikan program KLYS. Jadi kalau untuk aku gimana sih aku bisa sampai jadi awardee KLYS tahun 2021-2022. Jadi ceritanya itu aku itu punya suatu quote yang aku selalu kayak aku benar-benar aku pikirin dulu tuh. Jadi kayak aku ngerasa bahwa Tuhan ini kan udah menciptakan dunia ini begitu luasnya gitu kan. Aku ngerasa kayak this world is too big for me to just stay at home. Jadi masih banyak banget hal-hal di luar sana yang bisa aku pelajari, banyak sekali experience yang bisa aku coba di dunia ini yang bisa benar-benar bisa jadi bermanfaat untuk kehidupan aku setelahnya. Dan mulai dari situ, aku pun dari kecil itu pengen banget, aku sama ngomong ke orang tua aku pengen banget coba study abroad ke ayah bundaku. Tapi aku benar-benar nggak mau jadi burden mereka, jadi aku coba cari program yang dimana program itu scholarship, which is aku bisa benar-benar ngebantu orang tua aku, nggak ngerepotin mereka, tapi di satu saat yang sama aku bisa mencapai mimpi aku. Abis itu aku coba searching dan tidak sengaja aku ingat banget 2 tahun yang lalu aku tiba-tiba ketemu video di mana videonya tulisannya tuh ada nggak yang mau sekolah ke Amerika gratis. Aku langsung kayak wah ini something that I've been looking for. Jadi kayak aku benar-benar langsung coba cari tahu programnya apa, karena yang paling penting itu kalau kalian pengen benar-benar mencapai suatu hal yang kalian mau itu kalian harus punya kekuatan dan courage. Jadi aku searching semua yang aku bisa. Habis aku searching, aku mulai tuh ikut pendaftaran, aku coba masukin berkas aku segala macamnya, karena dia itu setiap tahun punya kalau misalnya kita mau daftar itu ada beberapa hal yang harus kita kumpulkan dan itu berbeda-beda setiap tahun. Jadi kita benar-benar coba cari ini kan namanya KLYS. Jadi KLYS ini itu yang menjembatani itu namanya Binantar Budaya. Jadi kalian bisa banget ke Instagram mereka, terus kalian bisa di sana tuh cek ini caranya, ini persyaratannya segala macam. Dan kalian kalau sekarang kan masih SMP nih, masih bisa kalian cicil kalau misalnya butuh sertifikat, oke sekarang coba ikut banyak-banyak lomba untuk persiapan kalau kalian mau ikut pertukaran pelajar. Aku coba, itu awal aku sebenarnya kayak agak mikir bisa nggak ya aku ikut pertukaran pelajar ini dengan notabene seleksinya itu susah dan banyak banget kan yang ingin mendapatkan suatu opportunity ini. Tapi pas itu aku coba aja yakin sama diri aku minta doa orang tua, dan alhamdulillah aku kepilih jadi awardee. Terus menurut aku ini ikut menjadi exchange student itu adalah suatu kesempatan yang life changing, karena kalian bisa benar-benar merubah hidup kalian gitu, jadi lompatan dimana kalian keluar dari zona nyaman dan kalian bisa belajar lebih banyak lagi tentang diri kalian sendiri. Kemudian kalau kalian pernah dengar once in a lifetime experience itu salah satunya menjadi exchange student, karena ini experience, apalagi kalau high school, ini experience yang nggak bisa kalian ulang gitu. Jadi ini kesempatan yang pasti nggak semua orang bisa dapat, tapi mungkin ada sacrifice-nya gitu, kalian harus ngulang 1 tahun, but semuanya percayalah itu worth it banget. Kemudian
kalian bisa banget kalian bisa jadi youth ambassador of your country. Bayangin jadi anak kita masih 16-17 tahun bisa jadi duta Indonesia di luar negeri. Kemudian pastinya expand your connection, karena connection itu nggak bisa dibayar ya. Jadi kalian kalau jadi exchange student itu kalian bisa expand your connection with people, teman-teman kalian yang luar daerah yang berangkat sama kalian. Terus kalian juga bisa expand your connection with people, nggak cuman sama orang-orang US doang, tapi kalian bisa expand your connection with people, with the other exchange student from around the world. Jadi punya teman di Eropa, punya di Amerika Serikat, punya teman di dia pastinya bisa dapetin 1 year of high school di American High School. Mungkin dulunya kalian bisa lihat di film, terus nanti pas datang ke sana bisa langsung ngerasain, oh gini ya rasanya nonton football game, atau bedanya education system di Indonesia sama di Amerika tuh apa. Jadi kita bisa kayak oke, yang baik, yang aku ngerasa baik dari American High School tuh ini kita ambil, yang buruknya kita buang. Terus nanti yang Indonesia aku ngerasa moral di Indonesia tuh lebih penting yang ini, jadi aku mungkin ini yang aku tanamin di hidup aku. Jadi kayak it's something that is life changing yang patut kalian coba. Luar biasa, nah jawabannya. Dan pastinya yang tadi aku juga ambil dari kesimpulan adalah Kak Fasa itu berani untuk mencapai mimpi-mimpinya, dan itu berawal dari rasa penasarannya yang tinggi. Dan kemudian Kak Fasa itu juga berani untuk mencoba dan tidak takut, dan semuanya ia lakukan dengan maksimal, dan kemudian hasilnya dia pasrahkan kepada Allah. Benar nggak, Nay? Bener banget dong, keren banget nih jawabannya. Jadi seperti yang kita semua ketahui juga ya, bahwa Indonesia dan USA itu merupakan dua negara yang sangat berbeda, dari mulai dari orang-orangnya, budaya setempat, sampai juga ke sistem pendidikan dan cara pengajarannya. Jadi apa sih culture shock yang Kak Fasa sempat alamin di sana, dan gimana sih cara ngadepinnya? Oke, kita ngomongin culture shock ya. Culture shock tuh something yang aku pasti udah kayak prediksi aku bakal culture shock di sana. Pasti banyak banget kan perbedaannya, karena kita benar-benar dari nilai yang kita pegang di dua negara yang berbeda, seperti berbeda. Dan aku itu salah satu yang aku benar-benar ngerasa I have to do this adalah aku benar-benar keluar dari zona nyaman ini adalah pas aku kesana aku merupakan minoritas. Jadi pertama aku seorang foreign, aku orang luar, bukan US citizens. Kedua aku Indonesian, pasti minoritas di sana kan nggak semuanya gitu kan. Terus yang ketiga aku juga seorang Muslim gitu. Jadi kayak banyak banget sih sebenarnya kalau kayak hal-hal yang culture shock kecil-kecil tuh banyak, kayak misalnya dari gimana hubungan antara guru dan muridnya di sana. Kalau di sana tuh kayak benar-benar kayak jadi best friend gitu. Terus culture shock lainnya itu ini sih kayak kalau misalnya banyak sih hal-hal kecil yang dari keluarga. Misalkan aku tinggal dengan host family ya, aku tinggal di keluarga yang benar-benar punya kegiatan dan kebiasaan yang beda sama aku. Jadi culture shock itu kecil-kecil yang kayak misalnya mereka pokoknya dinner tuh harus bareng. Itu adalah tempat dimana kita bisa share hari satu sama lain gimana. Terus kalau di sekolah itu gimana kayak interaksi antara teman. Terus gimana kayak definisi teman bagi mereka tuh juga kadang beda. Kayak misal gini, kalau misal kita bilang kalau teman sekelas kita tuh teman. Tapi kalau di sana tuh belum tentu kita kayak teman sekelas kita kenal sama mereka, karena saking mereka banyaknya orang di satu sekolah tuh bisa kayak ribuan orang, dan kita tuh bisa temenan juga sama, kalau kita kan di sini kayak kita temenan sama teman seangkatan ya. Kalau di sana itu kita bisa temenan sama senior, kita bisa temenan sama adik-adik kelas kita kayak sahabat. Itu suatu hal yang beda juga. Terus pastinya ini sih yang mungkin banyak orang ngomong juga, toilet. Di sana kan nggak ada bidet ya. Itu jadi kayak something hal yang kayak kenapa sih? Jadi kayak aku ngerasa kayak hal itu lebih mending di Indonesia sih, karena itu pasti jauh lebih bersih ya. Terus apa lagi ya hal-hal kecil culture shock-nya? Mungkin ini sih perbedaan kebiasaan aja yang mungkin hal-hal kecil yang aku rasain di sana. Wah, sip dan ternyata memang betul ya, USA dan Indonesia itu benar-benar 180 derajat perbedaannya. Dan selanjutnya kita juga akan bahas satu masalah yang terjadi di kebanyakan negara di dunia, di lingkungan sekolah, terutama di salah satunya juga itu terjadi di Indonesia dan di USA. Dan masalah ini tuh bisa jadi relate sama kita semua, terutama kita sebagai seorang pelajar, yaitu bullying. Dan bullying itu bentuknya macam-macam, bisa verbal bullying,
physical bullying, social bullying, dan seiring berkembangnya zaman, itu juga timbul yang namanya cyberbullying atau perundungan lewat sosial media. Dan dari pengalaman dan perspektif Kak Fasa, dan Kak Fasa juga pernah tinggal di 2 negara dan 2 wilayah yang berbeda ya. Mungkin boleh tahu Kak, dulu Kakak di Amerika tinggalnya di wilayah apa dan sekolahnya apa? Aku itu dapat placement di Winder, Georgia. Jadi kalau kalian tahu itu salah satu state-nya United States, namanya Georgia. Dia tuh letaknya kalau kalian di map, kalau kalian misalnya Florida yang bisa di Universal Studio, Disney World itu tepat di atas Florida. Dan aku dapat di kota Winder. Itu kalau ibu kotanya Georgia itu kan Atlanta. Jadi itu sekitar 1,5 jam lah dari Atlanta. Jadi kayak jujur itu kayak countryside-nya gitu. Jadi kayak kota kecil banget. Terus aku dapat sekolahnya itu namanya Winterboro High School. Nah betul tuh dari sekolahnya Kak Fasa di Georgia dan mungkin di Alizar Pondok Labu di Jakarta, dan itu gimana sih Kakak bisa melihat masalah bullying di kedua sekolah tersebut dan gimana Kak Fasa bisa menanganinya? Oke, untuk bullying itu kan suatu hal yang mungkin kita nggak bisa hindari ya. Pasti mungkin ada aja gitu di sekolah manapun, maupun itu di Indonesia, di Amerika, di negara manapun, itu pasti ada ya. Tapi menurut aku itu bullying adalah gimana kita bisa melawan dan berani bersuara atas tindakan tersebut. Karena kalau kita cuma diem doang, kita ngeliat orang yang ada orang yang mungkin kita nggak ngebully, tapi sama aja kita sama si pembuli itu kalau kita cuma diem dan tidak berani bersuara. Jujur alhamdulillah selama aku di Alizar maupun di Winterboro High School, aku tidak pernah mendapatkan suatu tindakan yang tidak mengenakan dari orang lain atau aku dibully, tapi aku pernah juga melihat kayak tindakan pembulian tersebut. Tapi aku yakin kalau misalnya pembuli tersebut, kita tuh gimana caranya kita menyikapi tindakan tersebut. Kita harus bisa berani bersuara dan kita bisa coba untuk melaporkan tindakan tersebut, karena kalian jangan takut untuk melaporin itu, karena bullying itu pastinya hal yang sangat tidak patut sekali untuk, karena gini, aku mikir orang yang merendahkan orang lain itu jauh lebih rendah daripada orang yang direndahkan. Jadi kita harus berani bersuara atas tindakan tersebut. Wah, keren banget ya ngasihan jawabannya. Benar banget, dan catat tuh, orang yang merendahkan orang lain sebenarnya tuh dia lebih rendah daripada yang dia rendahkan, gak sih? Nah, aku setuju banget sama kata-kata yang tadi Kak Fasa sampaikan. Setuju banget. Oke, podcast masih lanjut nih, tapi kita bakal move on ke pertanyaan yang lebih positif ya kali ini. Jadi kira-kira apa sih plan dan cita-cita Kak Fasa yang ingin dicapai ke depannya? Plan dan cita-cita aku, jujur, aku setelah pulang dari sebelum aku pergi itu aku ambis banget pengen jadi dokter. Makanya aku ngambil IPA kemarin kan. Aku kayak ngerasa aku pengen banget jadi dokter nih, karena keluarga besar pengen aku jadi dokter. Itu kayak aku ngerasa tuh kayak peer pressure dari keluarga besar gitu. Aku dulu terlalu mikirin apa kata orang lain, aku nggak mikirin apa kata hatiku sendiri. Tapi setelah aku ke US, aku banyak banget hal yang aku pelajarin. Salah satunya adalah gimana aku ngambil tindakan atas kemauan aku sendiri. Jadi aku lebih tahu sebenarnya apa sih yang aku mau, apa sih yang aku pengenin di masa depan nanti, apaan sih pekerjaan yang mungkin cocok sama aku. Dan ternyata setelah aku menjalani 10 bulan di US ini, aku benar-benar jauh belajar lebih banyak tentang diri aku sendiri. Dan aku pengen banget, semoga aku bisa kuliah di jurusan hubungan internasional, karena aku pengen bisa banget jadi menjadi jembatan antara Indonesia serta negara-negara lain sebagai the bridge of the mutual understanding between country. Terus aku pengen banget bisa kerja keliling dunia. Semoga aku bisa ngeliat memperkenalkan Indonesia ke negara-negara lain dan biar Indonesia go international. Wah, amin. Semoga tercapai, Kak. Oke, kita balik ya ke soal pengalaman Kakak pas di US. Kalau untuk dari segi pertemanan, gimana sih lingkungan pertemanan di sana, dan gimana sih cara bisa bergaul dengan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat yang positif juga? Oke, jadi menjadi seorang petualangan pelajar itu menurut aku kita mendapatkan kesempatan untuk literally berteman sama semua orang. Karena kayak we're living anyways, jadi kayak lebih baik kita benar-benar berteman dengan semua orang gitu. Kita punya kesempatan untuk bisa kita kenalan sama circle ini, kenalan sama circle itu. Karena kebetulan di US itu kan juga diverse ya. Mereka tuh juga super duper diverse. Jadi mereka dari ada Asian, ada benar-benar kayak culture-nya juga beda banget, hampir sama kayak Indonesia, tapi mungkin benar-benar diverse. Jadi menurut aku
sebenarnya kalau berteman itu kita berteman sama semua orang itu menjadi suatu hal yang kita bisa expand our connection with people di sana. Tapi yang penting, lebih penting lagi adalah kita gimana kita bisa bijak dalam berteman. Gimana kita bisa milih teman yang bisa mengajak kita ke hal yang positif, tapi bukan ke hal yang negatif. Jadi pertama kayak benar-benar berteman sama semua orang, tapi kita harus bijak dalam memilih teman tersebut. Benar, setuju. Aku juga setuju banget sama jawaban Kak Fasa yang ini, dan jangan lupa dicatat nih poin-poin penting dan jawaban-jawaban penting dari Kak Fasa juga ya guys, dan pastinya semua dari kita itu punya plan dan cita-cita yang sangat ingin kita capai ke depannya, seperti yang Kak Fasa juga tadi dia sebutkan, dia pengen kuliah hubungan internasional dan bisa kerja keliling dunia juga ya Kak. Amin. Semoga itu tercapai untuk Kak Fasa, dan tapi hal tersebut semua dari kita tuh juga sama seperti Kak Fasa punya cita-cita, dan dari Kak Fasa sendiri dan tips untuk teman-teman dari seluruh Indonesia supaya nggak takut meraih mimpi dan cita-citanya serta meraih kesuksesan di masa depan sehingga kita semua bisa sukses bareng-bareng, kira-kira apa nih Kak? Satu kunci yang mungkin benar-benar kita kadang kayak gak mikirin, tapi satu hal yang benar-benar aku tanam dalam diri aku sendiri itu dari dulu adalah just be the best version of myself. Kayak aku kadang gini, misal aku ngelakuin suatu seleksi gitu, mau itu aku bakal misalnya kayak seleksinya aku ngerasa aku nggak pantas atau kayak aku ngerasa nggak akan keterima nih, tapi dengan kamu jadi be the best version of yourself, kamu bisa nunjukin ke orang-orang your value. Jadi kalau misalnya ada misal kamu mencoba suatu hal ini terus nggak keterima, ya mungkin hal tersebut emang bukan buat kamu. Allah punya pintu lain, punya ada alasan, pokoknya there's everything happen for a reason. Jadi kalau misal kamu ada orang yang nggak bisa ngeliat value kamu, ya udah kamu coba cari lagi tempat lain, pastinya akan ada tempatnya yang akan ngeliat value kamu, dan disitulah kamu kan mungkin ngerasa, oh ternyata aku bisa ya gitu. Tapi yang penting adalah di mana tempatnya, kayak karena kita punya value yang mungkin hanya orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu yang bisa ngeliat value kita tersebut. Tapi yang penting selalu always be the best version of yourself dan benar-benar berani untuk keluar dari zona nyaman. Don't let the fear of what could happen makes nothing happen. Jadi hilangkan semua tuh pikiran-pikiran, oh nanti gini, hilangin aja dulu pikiran-pikiran tersebut. Jangan sampai semua pikiran tersebut malah bikin kalian nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi lebih baik kalian benar-benar just be the best version of yourself. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Dan pastinya jangan lupa minta doa sama orang tua karena harus orang tua itu penting. Noted deh, teman-teman yang nonton nih wajib juga catat tips keren dari Kak Fasa, karena dari tadi aku juga coba nasihatin diri sendiri, karena podcast ini juga akan segera berakhir. Aku dan Hana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Kak Fasa karena udah bersedia nih datang dan juga menjadi bintang tamu di podcast Ocehan Al-Izhar episode 3 hari ini. Makasih juga udah mau sharing pengalaman dan tips-tipsnya buat kita semua. Emang ya Nay, dan aku gak bosan-bosannya nih mau bilang, dan ini ada sebuah kehormatan besar buat kita bisa mengundang Kak Fasa ke podcast Ocehan Al-Izhar episode ketiga kali ini, dan semoga ilmu yang Kak Fasa sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita tercinta ini ya. Aku dan Nailah pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.